Hai, selamat datang di channel Diary April 89. Ayo, subscribe dulu sebelum nonton. Bentar. Kalian belum tekan tuh tombol loncengnya. Tekan dulu dong, biar kalian dapat notifikasi video terbaru. Jangan lupa like juga ya. Terima kasih. Enjoy watching, enjoy listening. Rasanya terlalu akrab setiap kali aku melihatmu walau hanya dari kejauhan. Suasana manis yang kamu berikan seakan memberiku sebuah arahan. Bukan untuk melakukan hal-hal yang aneh, tapi arahan agar aku bisa berkenalan denganmu. Tapi kan aku orangnya nggak berani ngobrol sama orang lain, kataku dalam hati. Kata-kata tersebut seakan terukir di dalam diriku. Oh iya, aku lupa memperkenalkan namaku. Namaku Rifki, seorang laki-laki biasa yang berasal dari keturunan biasa dan hidupku juga sangat biasa. Segalanya hanya terasa sangat datar hingga akhirnya aku bertemu kamu. Saat pertama kali kamu menyapa, aku hanya dapat terdiam tanpa kata. Hai, kamu Rifki ya? Kenalin, aku Raisa. Sapamu dengan senyum kecil yang manis. Aku yang tidak terbiasa berhubungan dengan orang lain pun seketika terdiam ketika kamu menyapaku. Aku membatu selayaknya patung di hadapan kamu. Rasanya sungguh memalukan memang. Tetapi memang itu kenyataannya. Segenap keberanian pun aku kumpulkan untuk menjawab sapaanmu. Iya, aku Rifki. Salam kenal ya. Balasku dengan gugup dan terbata-bata. Aku berpikir bahwa mungkin setelah percakapan kecil yang mungkin tidak penting ini, kamu akan merasa aneh dengan keberadaanku. Nyatanya, kamu masih bisa membalas perkataanku dengan senyum di wajahmu. Aku merasa sangat bersyukur bahwa aku dapat bertemu orang sepertimu. Wah, baiknya, gumamku. Awalnya, aku hanya kagum pada dirimu yang memperlakukan orang lain dengan setara tanpa membeda-bedakan. Tidak peduli dari mana asalnya atau dari kalangan mana. Aku benar-benar menganggap bahwa kamu itu sangat anggun karena senyum manis dan cara berpikirmu. Perlahan-lahan, perasaanku berkembang menjadi rasa suka pada sosok dirimu. Kamu terlihat sebagai sosok yang begitu hebat. Tetapi, di sisi lain aku juga tersadar akan eksistensiku yang kecil dibandingkan dengan dirimu yang terlihat sangat bersinar di hadapan banyak orang. Rasanya percuma juga kalau aku ungkapin perasaan ini ke Raisa. Dunia kita aja udah kelihatan jelas berbeda, ucapku dengan sedih dalam hati. Hari-hari berlalu dengan cepat. Tidak terasa Juni sudah berganti menjadi Januari. Namun ada satu hal yang tak berganti. Perasaanku pada Raisa. Aku memang sudah jarang berbicara dengannya lagi. Namun, bukan berarti aku tidak pernah berhenti memerhatikan dia dari jauh. Seperti selayaknya seorang fans yang kagum akan idolanya, begitu pula yang aku rasakan kepadanya. Sedikitnya, muncul rasa motivasi untuk berubah agar aku dapat berjalan di samping Raisa. Anton, teman dekatku pun sering berkata, "Kamu tuh harusnya kalau emang suka ya usaha dong, Ki. Kamu gak bisa cuma menerima keadaan diri sendiri terus pasrah. Kalau gitu terus mah, kamu gak bakal dapet apa-apa," omelnya padaku. Aku pun mulai merubah kebiasaanku. Aku mulai memberanikan diri untuk berbicara lebih banyak walaupun hanya sebatas dengan orang-orang terdekat. Aku mulai berolahraga agar fisik yang aku miliki juga terlihat lebih baik. Dan tak lupa juga aku memperbaiki cara berjalanku agar terlihat sebagai orang yang lebih percaya diri dan berkarisma. Secara tidak sadar, orang lain pun mulai memperhatikanku juga. Kamu Rifki kan ya? Ucap salah satu temanku. Iya bener, jawabku. Kayaknya beberapa bulan lalu kamu kelihatan gimana ya?
anak yang cupu gitu. Tapi sekarang kelihatan lebih baik aja gitu. Kamu hebat bisa berubah gitu. Ungkapnya. Mendengarnya perasaanku sedikit bercampur. Di satu sisi merasa sakit hati karena ternyata banyak orang berpikir aku orang yang menyedihkan. Sedangkan di sisi lain, aku merasa bangga bahwa usahaku selama beberapa bulan ini membuahkan hasil. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk berpikir lebih positif dan berterima kasih akan hal tersebut. Iya, makasih banyak ya, jawabku. Setelah pembicaraan kecil itu pun, aku melanjutkan kegiatanku menuju ke kelas. Dalam perjalanan ke kelas, aku melihat Raisa yang sedang berbicara dengan teman-temannya. Pesonanya benar-benar tidak terhindarkan hingga membuatku diam membeku. Aku mencoba menyadarkan diriku dan melanjutkan perjalananku. Ketika aku berjalan melewati Raisa, hatiku mulai berdegup kencang. Sampai akhirnya dia menyapaku. Halo Ki. Sapa dia dengan semangat. Hai Sa. Balasku. Hatiku pun berdegup semakin kencang, hingga rasanya ingin meledak karena gugup dan kesenangan. Raisa pun menghampiriku dan kita mulai berbincang. Sebentar, kamu kayaknya ada yang berubah deh. Tapi apa ya? Ucapnya. Apa yang berubah? Perasaan aku biasa aja deh. Balasku dengan pura-pura tidak tahu. Raisa pun melihat diriku dari atas hingga ke bawah, lalu memutariku untuk menemukan apa yang berubah dariku. Gumamnya sambil mencari apa yang berubah dariku. Hah? Ucapku kebingungan. Aku tahu apa yang berubah, dan itu banyak banget. Ucapnya senang. Dia pun mulai menjelaskan bahwa aku sudah tidak seperti pertama kali bertemu. Aku sudah tidak tampil culun lagi, serta terasa lebih hidup dan terasa bersemangat. Aku yang merasa bangga karena pujiannya pun hanya bisa tersenyum dan berterima kasih atas opini yang telah dia berikan. Setelah perbincangan kecil itu pun kami berpisah karena memiliki jadwal kuliah masing-masing. Selama perjalanan menuju ke kelas, setelah perbincangan itu aku hanya dapat tersenyum kecil dan merasa kesenangan selayaknya anak kecil. Perasaan yang aku rasakan itu secara tidak sadar tersalurkan melalui gerak tubuhku yang terlalu kentara. Sesampainya di kelas, aku mencoba fokus kepada pelajaran yang akan diberikan. Salam diucapkan tanda dosen telah menyelesaikan mata kuliahnya. Aku bergegas bertemu dengan Anton dan menceritakan perihal apa yang terjadi sebelumnya. Tadi, aku ngobrol sama Raisa, terus dia sadar sama perubahan aku. Ucapku dengan semangat. Hah? Yang bener? Bagus dong kalau begitu. Berarti usaha kamu selama beberapa bulan ke belakang ada hasilnya. Balas dia dengan semangat. Aku pun menceritakan segala yang aku alami dan aku rasakan kepada Anton. Anton mendengar dengan seksama dan mulai berkata, kalau udah kayak gitu, kamu coba ngajak dia jalan aja Ki. Sekalian ngobrol-ngobrol gitu. Apalagi kamu kan sekarang udah mulai berani ngomong juga. Saran Anton padaku. Harus banget begitu apa? Tapi kalau nanti ditolak gimana? Jawabku. Kamu kalau masih begitu terus gimana mau dekat sama Raisa Ki? Ucapnya dengan kecewa. Aku pun mulai berpikir tentang apakah aku harus mengajak Raisa untuk pergi bersama. Ya udah deh kalau begitu. Aku coba ajak dia besok. Ucapku setuju atas saran dari Anton. Nah, gitu dong. Kan jadi lebih keren kelihatannya. Balasnya dengan bangga. Setelah percakapan itu pun, aku memutuskan untuk pulang ke rumah, lalu menyiapkan perihal apa yang akan aku lakukan besok. Aku mulai menyiapkan apa yang akan aku pakai besok, dan bagaimana aku akan memulai percakapan tersebut. Aku tidur cepat dan melewatkan jadwal menontonku yang biasanya kulakukan setiap malam demi bisa tampil secara baik esok hari di hadapan Raisa. Aku mengatur alarmku agar aku dapat bangun tepat waktu dan menggantungkan pakaian yang akan aku kenakan esok hari. Fajar telah menyingsing. Aku pun tidak mau hari ini berjalan buruk dan mulai bersiap untuk datang ke kampus dengan semangat. Karena hari ini, aku berusaha untuk berbicara lebih dengan Raisa. Setelah selesai bersiap-siap, aku pun langsung berangkat ke kampus. Setelah 45 menit perjalanan, aku hanya berharap hari ini dapat berjalan lancar seperti apa yang aku harapkan dan rencanakan. Sesampainya di kampus,
Aku pun langsung mencari Raisa dengan mengunjungi tempat yang biasa dikunjunginya dan bertanya kepada teman-teman yang lain. "Sorry, ada yang ngeliat Raisa nggak ya?" tanyaku. Maaf ya, tapi aku belum ngeliat Raisa dari tadi. Jawab salah satu temanku. Aku mencari dan terus mencari hingga akhirnya jam kelasku pun dimulai. Aku menyerah untuk menemuinya saat ini dan berharap setelah kelas nanti kita dapat bertemu. Aku duduk memerhatikan kuliah hari ini, namun rasanya aku tidak bisa fokus karena pikiranku saat ini hanya terfokus kepada mencari Raisa. Aku berpikir dan terus berpikir, kemana aku bisa bertemu Raisa? Sampai akhirnya, aku ingat sesuatu. Kayaknya aku ingat Raisa punya tempat yang dia sering kunjungi tapi gak banyak orang tahu, ucapku dalam hati. Setelah jam kuliah selesai, aku langsung mencari Raisa di hutan belakang gedung kampus. Aku tahu Raisa suka ke sana karena aku tidak sengaja sering melihat dia menuju ke hutan tersebut. Aku masuk ke dalam hutan itu dan beruntungnya aku bertemu Raisa dan aku pun langsung menyapanya. "Raisa!" sapaku dengan keras. Hah? Rifki? Balasnya dengan tanya. "Iya, ini aku," Kok kamu bisa tahu aku di sini? tanya dia kepadaku. Aku yang merasa kebingungan pun akhirnya menjawab secara jujur, karena aku tidak pernah mau berbohong kepada orang yang aku sukai. Maaf, bukannya aku nguntit kamu, tapi aku waktu itu gak sengaja sering lihat kamu ke hutan ini," jawabku. Oh alah, makasih ya udah jujur. Ini tuh tempat aku suka menyendiri. Asik aja gitu sendirian di tempat kayak gini. Katanya dengan senyum manis. Aku yang merasa bingung karena yang aku tahu, ia adalah orang yang sangat bersinar. Tetapi tidak disangka ia memiliki sisi yang melankolis juga. Oh iya, karena kamu udah di sini, aku boleh cerita sesuatu. Aku ngerasa kamu orang yang bisa dipercaya. Katanya padaku. Boleh kok kalau mau cerita, jawabku dengan tertarik. Namun ekspresinya berubah menjadi sedih. Aku sebenarnya lagi bingung. Sekarang aku lagi suka sama seseorang. Tapi nyatanya, perasaanku bertepuk sebelah tangan. Rasanya sakit banget. Jika kita udah deket sama seseorang sampai rasanya serius, tapi nyatanya apa yang kita bayangin gak jadi kenyataan. Ungkapnya dengan sedih. Aku hanya mendengarkan segala curahan hati Raisa tanpa memberi respon. Mungkin terdengar seperti orang yang pengertian. Namun nyatanya, perasaanku hancur. Ternyata dia udah suka sama orang lain ya. Dia juga udah nutup hati karena masalah ini. Bodoh banget rasanya aku, kataku dalam hati dengan menyedihkan. Aku mengutuk diriku karena aku pikir aku adalah orang yang mengerti dan mengetahui segalanya tentang Raisa. Tetapi, nyatanya semua yang aku tahu hanyalah fakta sebatas di pelupuk mata, bukan kenyataan yang sebenarnya terjadi saat ini. Aku hanya pasrah untuk saat ini dan bersikap selayaknya seorang teman baik yang sedang membantu orang lain. Walau nyatanya, di sini aku berdiri secara menyedihkan.